Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kita akan membahas masalah preliminary investigation, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang line of sight dan Fresnel zone, teori Fresnel zone beserta hitungannya. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan investigasi awal ya. Investigasi awal ketika kita mau menyambungkan jaringan dari kampus Siman. Jadi ini studi kasusnya, yaitu nanti kampus Siman ke kampus Mantingan. Seperti itu. Nah, kita nanti di sini akan menggunakan Google Maps dan ada satu aplikasi yang itu nanti sudah menerapkan teori yang kemarin ya, Fresnel zone. Hitung-hitungannya sudah ada yang kemarin. Kita sudah tahu bagaimana cara mengetahui Fresnel zone suatu area ya, area Fresnel zone. Dan di sini nanti kita sebenarnya tidak perlu menghitung karena di aplikasi yang link punyanya Airlink ini nanti sudah komplit, sudah tersedia semua. Nah, seperti itu. Oke, di sini nanti ini aplikasi Airlink ya. Ini bisa kita akses secara online di airlink.ui.com ya. Yang pertama kita akan cari dulu ya, kita di Google Maps kita akan cari dulu koordinat ya, koordinat dari tempat yang akan kita pakai nanti, yaitu nanti dimana koordinatnya, yaitu di Unida Gontor di Siman dan Unida Gontor di Mantingan. Nah, seperti yang ada di video ini kita akan tunjukkan, kita akan mencari lokasinya. Nah, ini di koordinatnya. Yang pertama titiknya yaitu di Universitas Darussalam di Siman ya, di Siman. Kemudian kita pakai nanti ada @PTP, yaitu PTP itu point to point. Ada juga untuk point to multi point ya. Ini nanti ada banyak fitur juga, dimana nanti ini layarnya kita bisa ganti layar satelit ataupun layar berupa nanti dataran. Jadi kita bisa melihat apakah itu nanti dataran rendah, dataran tinggi, gunung ya, sungai. Itu nanti bisa pakai yang pengaturan layar map ini. Oke. Yang pertama kita coba bikin untuk point to pointnya ya. Jadi kita pakai point to point, nanti akan muncul dua titik ya, dimana di sini nanti kita bisa membuat nama device-nya. Ini nanti ada nama yang kita namai kampus Siman, kemudian titik yang satunya ya, poin yang satunya kita namai kampus Mantingan. Nah, oke. Kemudian kita cari dulu untuk kita ke map ya, kita cari kampus Mantingan, kita cari titik koordinat lintang bujurnya terlebih dahulu. Nah ya, ini sudah ketemu. Nah, di atas kita copy aja titik koordinat tersebut, kemudian kita langsung tuliskan atau kita copy paste di titik yang satunya, poin kampus Mantingan. Oke, langsung kita enter. Nah, langsung ini sudah terset ya, titik yang pertama di Siman, titik yang kedua di Mantingan. Nah, ini di info yang di tengah ini kita sudah menunjukkan di mana sambungannya ini tidak dapat tersambung karena terhalang oleh ini ada gunung nih. Ini ada gunung ya, ada dataran tinggi
dan ternyata di sini ada Gunung Lawu, kaki Gunung Lawu, lereng Gunung Lawu. Ini tidak bisa ditembus dengan hanya 2 alat atau 2 radio point to point, ini tidak akan memungkinkan. Nah, dengan jarak 68, sekian kilometer. Nah, oke, kita cek dulu. Kalau dari kampus ini coba ke Ngawi, ternyata juga masih belum bisa. Kemudian di Madiun sepertinya juga belum bisa ini. Ya, nah ini ternyata ini ada gunung di sini. Kita cek. Iya, ini ada bukit-bukit yang pasti tidak bisa ditembus karena ini terlalu tinggi juga, halangannya sangat tinggi. Oke, berarti ini harus pakai ini berarti kita harus pakai bridge. Ini kita harus bangun satu tower lagi sebagai jembatan, ini jembatan untuk menghubungkan antara kampus Siman dan Mantingan. Oke, dari area ini saya mungkin nanti bisa kita taruh di dataran yang paling tinggi ini. Kita cek nanti dataran itu yang dekat dengan jalan. Jadi ketika kita mau membangun bridge atau membangun tower lagi untuk pemancar, nah kita coba cek. Kita pastikan nanti ada sumber daya energinya, kemudian nanti tempatnya juga tidak jauh ya. Kalau misalnya ada hutan, ada sawah, bagaimana tempat itu nanti bisa sangat memungkinkan kita membangun sebuah tower di situ ya, untuk bisa menyambungkan dari Siman ke Mantingan. Nah, kemudian ini kita cek. Oke, karena ini tidak bisa, coba kita nanti pakai point to multi point dulu untuk pengecek jaringan ya, jaringannya nanti apakah bisa terhubung. Nah, kita kasih titik dulu nanti. Berarti nanti kita coba pakai 3 radio ya, yang satu di Mantingan, satu di Siman, yang satunya nanti kita taruh di sekitaran Magetan ya, atau pokoknya yang di dataran tinggi yang di kaki Gunung Lawu tersebut. Oke. Nah, ini satu titik lagi nanti untuk ke Mantingan. Oke, kita cek dulu. Nah, ini untuk area coverage-nya. Nah, nanti kita bisa ganti juga radionya ya. Jadi yang di sini bawaannya itu adalah alat-alat produksi dari vendor Airlink, dimana memang vendor ini terkenal ya bagus, dan perangkatnya juga lumayan mahal ya, mahal kalau kita bisa bilang mahal, tapi juga kualitasnya juga bagus. Jadi sampai mereka membuat aplikasi ini juga ya dengan perangkat-perangkat yang sudah didesain dengan mereka. Oke, jadi nanti kita bisa sesuaikan ya, perangkat ini nanti kita bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Jadi kita bisa nanti analisa ketika jarak berapa, kemudian output power yang dibutuhkan berapa, itu nanti kita bisa sesuaikan dengan budget kita, dengan keuangan yang kita miliki. Kalau memang mampu untuk membeli Airlink ya kita pakai Airlink. Kalau mungkin dana kita terbatas ya maka kita juga bisa pakai alat yang lainnya. Tapi yang jelas dengan aplikasi di link.ui ini kita bisa membantu untuk investigasi awal ya, bagaimana nanti rute ataupun halangan-halangan yang bisa mengganggu koneksi ya, koneksi point to point, koneksi radio dari jaringan wireless ini. Nah, kita sekarang kita cek.
Oke, kita cari koordinat untuk penempatan di kampus Mantingan. Kemudian kita akan coba survei lagi. Nah, ini ternyata masih ada halangan. Kita cari tempat yang lebih tinggi lagi, coba. Oke, kita set. Nah, ini oke, tapi ini masih ada halangan di daerah ini, masih terhalang. Oke, kita cari yang dekat dengan desa aja, mungkin kita coba di situ ada jalan. Oke, di mana nih kira-kira? Oke, kita cari dulu. Ini letaknya masih di tengah hutan ini. Oke, masih sangat terhalang ini. Oke, wah, mantap. Ini halangannya halangan gunung ini. Oke, kita cari lokasi dulu. Kita cek dulu. Nah, coba kita cari di dataran yang lebih tinggi. Nah, ini kalau ini alat-alatnya bisa kita ganti radionya sesuai nanti dengan kebutuhan kita ya. Jadi misal ada yang frekuensi di 5 GHz, ada yang 2,4 ya, ada yang di 2,4 GHz, itu tergantung dengan kebutuhan kita. Oke. Oke, kita cari dulu tempatnya. Oke, coba kita geser, ini dekat dengan jalan. Oke, masih, wah ini masih, wah tinggi nih halangannya. Bentar. Nah, kita taruh, wah ini harusnya agak ke barat dia. Nah, ini terhalang oleh bukit tadi. Oke, coba agak ke sini, agak ke barat lagi. Nah, oke, harusnya kita yang penting kita susuri dulu. Coba kita ke kota dulu, ke Madiun juga. Wah, merah ini nggak bisa ini, berat ini. Kita arahkan aja ke Diangan, Maus Pati juga nggak bisa. Oke, kita nah ini masih, nah ini dataran tinggi ini halangannya, letaknya di tengah-tengah sini masih ada dataran tinggi. Nah, ini area Fresnel Zone, area land of sight-nya nih. Silahkan nanti bisa cek video sebelumnya kalau misal masih belum ngerti apa itu land of sight ataupun Fresnel Zone, bagaimana cara menghitungnya. Silahkan lihat video pertemuan ketiga atau video sebelum ini ya. Di situ sudah ada cara menghitung Fresnel Zone dan land of sight ya. Oke. Nah, oke, kita mulai dapat tempat ini. Nah, coba, tapi ini terlalu tinggi ya, instalasinya towernya 70 meter, itu terlalu tinggi, kita turunkan dulu. Coba 50, terlalu tinggi. Oke, terlalu tinggi tapi masih bisa. Oke, tinggal nanti ke arah Mantingan masih ini masih ada halangan ini datarannya lumayan tinggi. Oke, jadi yang di sini nanti yang ditampilkan adalah kontur ya, ini kontur tanah. Jadi nanti kita juga harus mengecek juga di situ. Nanti ketika kontur tanahnya sudah oke, maka dicek lagi apakah bangunan, apakah ada pepohonan. Itu kita juga harus pastikan ketinggian rata-rata pohon itu seberapa. Nah, itu nanti menjadi bagian dari perhitungan kita. Jadi analisisnya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita nanti setting antena, setting tiang, ketinggian tiang yang untuk menyangga antena itu seberapa tinggi ya, supaya dari kontur tanah sudah aman, halangan dari kontur tanah sudah aman, maka nanti juga harus aman juga dari
halangan, entah itu bangunan, gedung, ataupun juga pepohonan. Nah, oke, ini kita sudah coba mulai, sudah kita dapatkan ini tempatnya. Oke, kita cari yang, nah ini kita sudah dapat area yang lebih tinggi. Oke, kita coba ke barat lagi. Nah, ini kita coba lagi ke barat. Oke, kita naikkan lagi. Oke, kita naikkan lagi aja. Nah, ini oke, ini kita agak naik lagi, bisa ini. Nah, kita coba naikkan lagi. Nah, oke, yang dari Ponorogo sudah oke. Tinggal kita nanti, ini masih orange, ini masih belum clear. Oke, nah kita coba cek. Ini masih di tengah, ini di tengah hutan ini. Nah, kita cari yang letaknya di tempat, bisa jadi nanti kita bisa bikin tower, sewa tempat di pekarangannya warga pun juga tidak masalah, malah bisa lebih secure ya. Jadi ada yang mengawasi, ada yang istilahnya kalau di tempat di desa itu pasti beda dengan nanti kita taruh di tengah hutan yang di jauh dari pemukiman. Itu akan lebih enak ketika kita menaruh tower bridge itu, pemancar untuk menghubungkan itu di tempat yang terjangkau ya, sangat terjangkau, dan itu juga tempat yang ramai pun juga tidak masalah ya, di dekat rumah warga itu malah lebih enak. Oke, ini masih ada halangan di mana? Bukan ya, bukan. Ini di dekat yang bridge-nya ini kayaknya. Oke, sebentar. Oke, kita pindahkan lagi. Nah, kalau dari sisi mantingan tidak masalah ya, jadi kita geser-geser, dia masih di mantingan ya. Mantingan tetap yang di daerah lebih rendah itu tidak begitu ada hambatan dari kontur tanah ya. Tidak ada perbukitan menghalangi. Ini yang menghalangi sepertinya malah yang di bagian bukitnya ya, yang di dekat bridge nya. Oke, kita geser coba sebentar. Wah, ini di sini juga ada Vianjaya hotspot. Wah, ini kalau dia punya pemancar bisa kita ikutkan, ini sewa untuk numpang. Oke, tapi coba kita cek dulu. Oh, masih belum. Oke, masih belum. Nah, ini di mana ini? Ini. Oke, coba kita geser lagi ke tempat yang dekat penduduk ini mana. Oke. Nah, ketika kita geser ketahuan di mana kira-kira halangan itu. Nah, ini di sini berarti. Nah, ini ada bukit ini. Oke, kita geser, kita naikkan aja. Nah, di situ aja. Oke, dapat. Nah, coba kita cek untuk lokasinya. Di sini sebenarnya ini ada jalan ya. Jalan dipastikan kalau memang dekat dengan jalan lebih enak lagi ya. Ini kan lebih enak. Nah, oke. Ya, nah ini ada rumah warga. Ini ada rumah warga juga. Oke. Nah,
Jadi kalau sudah warnanya hijau ini berarti sudah tidak ada lagi hambatan ya yang mengganggu koneksi ataupun dari pancaran radio akses point ya. Nah sekarang kita tinggal tentukan poin titiknya di mantingan. Mungkin kita coba letakkan di Gontor 2 atau kampus 2 yang di Unida yang di Gedung Mesir. Nah ini Gedung Mesir lantai 3 ya. Di lantai 3 itu sudah kemungkinan ketinggiannya 4 kali 3 sudah 12, gedungnya sendiri sudah 12, tinggal nambah ya mungkin sedikit aja nanti 5 meter. Nah ini sudah free nih tanpa ada halangan. Personal zone-nya nah ini ada. Oke kita cek ini salah personal zone instalasinya. Oke kita turunkan dulu. Oke kita turunkan 6 meter, 3 meter pun masih tidak berpengaruh nih ya. Berarti emang ini di dataran tinggi langsung nembak, berarti nanti antena kita malah agak ke atas ya, agak dongak ke atas nanti antena yang kita pasang nantinya, seperti itu. Oke kemudian di Siman juga oke, di Siman nanti kita bisa pasang di gedung utama ya. Di gedung utama itu ketinggiannya sudah itu gedung 4 lantai ya, kita 4 lantai. Di lantai atas kalau 4 kali 3 kali 4 aja sudah 13, kita tambahkan di sana 5, tambahkan 4 meter 15 meter kita sudah bisa. Oke nah ini kita cek lokasi yang tempat bridge-nya ya, sama di Google Map. Nah sama juga ini dekat dengan rumah warga juga, jadi kita bisa lebih enak juga. Kita bisa sewa pekarangan atau lahan, nanti juga listriknya juga akan enak juga karena di situ sudah pasti ada instalasi listrik. Biasanya nanti kalau di hutan kita harus punya panel surya, harus ada baterai pendukungnya, itu juga biayanya juga lebih mahal juga. Nah kalau lebih enak di dekat pemukiman atau rumah warga itu akan lebih memudahkan kita dalam membangun penghubung ya, jembatan penghubung bridge ini. Nah jadi kalau dari analisa saya, jadi tinggal ini cuma satu poin ya, satu tempat tanpa perlu banyak titik ya. Jadi dari Siman kemudian kita poin to poin ke sini, kemudian nanti di sini ada 2 ya. Di poin ini nanti kita sebenarnya pakai 2 akses poin ya, 2 wireless yang antena nanti 2 antena sektoral. Yang satu untuk menerima nanti dipancarkan kembali ke mantingan, karena jaraknya ini adalah 30 kilometeran ya, 30 km, maka tidak mungkin ini cuma pakai satu, misal yang Omni itu tidak mungkin. Jadi kita nanti di bridge-nya ini kita pakai 2 akses point ya, 2 radio lah, 2 antena di sini. Oke ya, jadi mungkin itu ya investigasi awal ketika kita mau membuat sebuah jaringan koneksi point to point atau menghubungkan, maka kita bisa lewat sini ya. Kita bisa cek, kita bisa investigasi awal tentang jarak, titik-titiknya di mana. Itu kita bisa pakai aplikasi yang sudah ada nih, punyanya link.ui.com, punyanya Airlink ya. Di situ kita bisa pastikan ya
ketinggian permukaan tanah di suatu tempat itu berapa, apakah terhalang oleh perbukitan ya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa cek lebih detail lagi mungkin dengan Google Earth ya, yang mungkin resolusi gambarnya juga lebih bagus. Ketika misal ada gedung, ada pohon dan lain sebagainya, itu kita bisa perkirakan ya. Nanti kalau untuk saat survei kembali, maka nanti kita harus survei juga tempat ini ya. Nanti ada survei lapangan. Selain nanti ini adalah investigasi awal, untuk selanjutnya nanti kita bisa investigasi ke lapangan ya, survei lapangan bagaimana keadaan sesungguhnya di lapangan. Oke, mungkin itu ya untuk praktek fresnel zone ya offsite kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.